Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wiguna dari kelas TKV 2 nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara. Tujuan saya membuat video ini agar lebih tahu tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara dan tentunya untuk mengerjakan tugas saya dari Pak Bambang. Di sini saya terbagi di penyebaran Islam di Nusantara, yaitu wayang. Wayang kulit adalah mahakarya besar milik nenek moyang kaum Bumiputra. Wayang laksana simbol kemajuan peradaban. Keberagaman jenis wayang kulit jadi bukti dari wayang purwa hingga beber. Cerita, bahasa hingga situasi kisah wayang kerap dianggap sumber kearifan lintas zaman, eksis dari masa Hindu, Buddha, serta Islam. Bahkan wayang digunakan menjadi media dakwah yang punya andil besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Tak seorang pun mampu menjelaskan detail terkait kapan pastinya wayang kulit masuk Nusantara. Ada yang menyebut wayang kulit telah masuk sejak masa kejayaan Hindu-Buddha. Ada pula yang mengungkap wayang sejatinya telah hadir jauh dari sebelum masuknya Hindu-Buddha atau pengaruh budaya India. Pada masa kejayaan Islam di Nusantara, eksistensi wayang justru meningkat. Kaum Bumiputra kala itu tak melihat Islam sebagai ancaman, utamanya penganut agama Hindu. Perlahan-lahan budaya Hindu mulai dimasuki oleh unsur Islam. Justru umat Hindu senangnya bukan main. Tradisinya mulai diadaptasi oleh umat Islam, wayang kulit salah satunya. Setelahnya, cerita wayang kulit ikutan berkembang. Cerita wayang kulit yang awalnya dominan budaya Hindu mulai disisip literatur Islam sebagai inspirasi. Cabole, Centini, Jusalatin jadi beberapa contohnya. Dalam deretan kesusteran itu, unsur Islam terlihat mulai masuk dalam cerita wayang. Yang paling penting, proses akulturasi budaya itu memberikan bukti bahwa kaum Bumiputra sejak dulu telah mengedepankan perihal toleransi di dalam agama. Maksudnya agama Islam yang dibawa para pedagang dari pesisir pada awalnya tidak dianggap sebagai ancaman. Toleransi tinggi para elit kerajaan menyebabkan lapisan bawah dengan mudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya Hindu semuanya dimasuki oleh unsur Islam dan umat Hindu dengan senang dan bahkan bangga bahwa budayanya dianggap bisa sejalan dengan Islam. Misalnya kesenian wayang kulit mulai disisipi cerita-cerita tentang Islam. Bahkan kemudian para penyebar Islam terutama Wali Songo, 9 wali, memakai wayang kulit sebagai peraga dakwah. Istilah-istilah pun bisa beralih secara perlahan. Misalnya senjata, sakti kalimosodo menjadi kalimat syahadat, dan seterusnya. Terang putus setia dalam buku Bali yang meradang adalah Sunan Kalijaga dari Wali Songo yang erat menggunakan wayang kulit untuk menyebarkan Islam ke segala penjuru Pulau Jawa. Jasa besar Sunan Kalijaga bagi Islam tak lain karena dirinya melakukan kreasi baru dalam pentas wayang kulit. Kreasi itu dilakukan supaya kesenian wayang cocok dengan selera zaman, apalagi sebagai media dakwah. Ia pun mencoba memasuki unsur-unsur Islam ke dalam wayang. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menjadikan Pandawa yang beranggotakan 5 orang penegak kebenaran sebagai lambang dari 5 rukun Islam. Sedang Dharmakusuma sebagai putra Pandu yang pertama diberikan jimat yang disebut kalimosodo alias kalimat syahadat. Pun sosok Bima yang selalu berdiri tegak dan kokoh dilambangkan sebagai sholat, Arjuna dilambangkan sebagai puasa, yang terakhir Nakula dan Sadewa sebagai lambang zakat dan haji. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan pengetahuan atau ilmu bagi kalian yang mendengarkan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.